Kiai Haji Kholil Nawawi adalah putra dari pasangan pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Kiai Haji Nawawi Nur Hasan dengan Nyai Nazifah. Beliau lahir sekitar tahun 1925 M. 1343H. Konon nama Kholil sendiri merupakan pemberian langsung dari Mbah Kholil Bangkalan. Kiai Haji Kholil Nawawi wafat pada Senin, 21 Ramadan 1397H atau tanggal 5 September tahun 1977. Sebelum meninggal dunia, beliau yang pada saat itu sedang mengerjakan salat tarawih bersama Kiai Haji Abdul Halim, bertanya kepada beliau, apakah saya boleh duduk salatnya? Iya silahkan Mbah. Tidak lama kemudian, Kiai Haji Kholil Nawawi ingin pergi ke kamar kecil. Ketika itu, beliau terjatuh. Pada saat itu juga Kiai Haji Kholil Nawawi menghembuskan nafas terakhirnya. Ribuan orang hadir untuk memberikan penghormatan dan mendoakan kepada beliau, termasuk Rais UMNO Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Beliau mengatakan, Kiai Haji Kholil itu wali karena istiqomahnya. Kiai Haji Kholil Nawawi semasa kecil, beliau dididik langsung oleh Kiai Haji Abdul Jalil, kemudian beliau melanjutkan belajarnya di pesantren Sarang, Jawa Tengah, saat pesantren itu diasuh oleh Kiai Haji Zubair, ayahanda Kiai Haji Maimun Zubair. Saat mondok di sana, di samping mengaji, secara sembunyi-sembunyi beliau juga dalam yang mengisi bak mandi Kiai Haji Zubair. Selang beberapa lama, hal tersebut diketahui, Kiai Haji Zubair berkata kepada Kiai Kholil, Mas, sampeyan wangsul mawon, saken liyane, Mas, kamu pulang saja, kasihan yang lain. Maksud kata, kasihan, itu karena hampir di setiap sisi beliau unggul, sementara santri lainnya tertinggal jauh. Di Pondok Sarang, Kiai Kholil mondok hanya sekitar 3 bulan. Selepas dari Sarang, Kiai Kholil melanjutkan mengaji kepada Kiai Haji Mahfuz, Termas, dan Kiai Haji Masduki, Lasem, Jawa Tengah. Tidak diketahui secara pasti berapa lama Kiai Kholil mengaji kepada 2 ulama kenamaan tersebut. Selang beberapa lama, Kiai Kholil berangkat nyantri ke Makkah. Di Tanah Suci, Kiai Kholil mengaji kepada ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Amin Qutbi dan Syekh Hasan Al-Yamani. Beliau menghabiskan waktu belajar di Makkah selama 3 tahun. Kiai Haji Kholil Nawawi adalah sosok yang kesehariannya penuh dengan keteladanan. Di antara teladan istimewanya adalah keistiqomahannya yang sangat menonjol dalam hal belajar dan mengajar. Sedari kecil, kecintaannya pada ilmu sudah sangat kuat. Itu ditandai diantaranya dengan kepergiannya yang selalu tak pernah lepas dari kitab. Sementara dalam hal mengajar, para santrinya sangat merasakannya. Bagi mereka, hampir tidak pernah ada libur dalam majelis-majelis rutin bersama Kiai Kholil di sepanjang hidupnya. Cerita salah seorang muridnya, Ustadz Abdurrahman Syakur, dirinya sering diajak Kiai Kholil untuk menghadiri undangan. Biasanya naik dokar, di sela-sela perjalanan, Kiai Kholil seringkali menyempatkan diri mengajari pelajaran ilmu faraid. Sampai sekarang pelajaran yang diberikan Kiai Kholil terus teringat dan banyak manfaatnya bagi si Ustadz. Dalam pengembangan kualitas keilmuan santri, khususnya para santri senior, beliau sangat menaruh perhatian. Secara bergilir santri senior dipanggil untuk membaca kitab di hadapannya. Karena Kiai Kholil yang memanggil, mau tidak mau, mereka tertuntut untuk selalu siap menguasai materi pelajaran, khawatir bila mereka dipanggil secara mendadak. Ketekunannya dalam menyimak memang luar biasa. Adiknya, Kiai Hasani, sangat mengagumi sifat kakaknya itu. Kiai Hasani pun sempat mengutarakan langsung kekagumannya kepada sang kakak. Namun dengan tawadu Kiai Kholil menganggap ketekunan itu satu hal yang sangat wajar dan tidak perlu dikagumi. Tidak tahu, nih, Kiai Hasani, saya senang mutalaah, anak-anak senang mendengarkan, katanya kepada Kiai Hasani. Salah seorang Kiai, Kiai Akib Yasin, pernah menuturkan, dalam hal ibadah zahir, Kiai Kholil bisa dibilang biasa. Tapi dalam hal taklim wa ta'alum, beliau luar biasa. Tirakat Kiai Kholil itu taklim wa ta'alum. Mengenai ketekunannya tersebut, Kiai Kholil pernah menukil dawuh dari ayahnya, Kiai Nawawi Nur Hasan, tekunlah belajar dan salat berjamaah, niscaya kau peroleh ilmu yang bermanfaat. Rupanya, dawuh itu sangat membekas dan menjadi prinsip hidup Kiai Kholil. Tidak ada kamus berleha-leha, melepaskan waktu tersia-sia tanpa belajar.
Teringat akan dawuh itu pula, selain dalam hal ilmu, dalam hal salat berjamaah selama hidupnya bisa dikatakan ia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Ketika hampir wafat pun, beliau memaksakan diri salat berjamaah dengan bermakmum kepada seorang kiai lainnya, Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Kholil termasuk seorang hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Bila ia mengimami salat berjamaah, suaranya menyejukkan kolbu dan sangat menyentuh hati, hingga tak jarang membuat air mata orang yang bermakmum kepadanya menetes tanpa mereka sadari. Kiai Kholil adalah sebuah kitab yang telah termanifestasi dalam tingkah laku. Demikian buku jejak langkah Masyayikh Sidogiri menyebutkannya. Dengan kata lain, beliau adalah kitab berjalan yang berhias perilaku yang penuh dengan keteladanan dalam gerak-geriknya sehari-hari. Akhlak dan syariatnya tepat berpadu dengan ilmunya. Sepulang menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, Kiai Kholil berkata pada Kiai Hasani, "Tidak pas, nih. Mengerjakan sunnah, meninggalkan yang wajib." Kalimat itu adalah ungkapan protes darinya pada sistem dan juga praktik pelaksanaan ibadah haji yang sering mengabaikan salat dalam perjalanan. Pada suatu acara walimah, uang Kiai Kholil diambil oleh Gus Ud, seorang yang terkenal sebagai wali majzub. Kiai Kholil mengingatkan, "Haram, Gus, haram, Gus." Kiai Kholil mengingatkan, siapapun orangnya, jika tidak sesuai syariat, harus ditegur. Selain tegas dalam hal syariat, profilnya dikenal sangat sederhana dan tidak suka ditonjol-tonjolkan. Dalam forum-forum apapun beliau lebih senang diam. Diamnya bukan berarti diam tidak paham atau acuh tak acuh. Diamnya itu adalah untuk memberikan kesempatan bicara yang lebih luas kepada yang lainnya. Terbukti, biasanya setelah semua anggota dalam suatu forum kehabisan argumen atau ada yang muskil, barulah Kiai Kholil angkat bicara, dan mereka semua langsung bisa menerima. Sehingga, bisik-bisik di kalangan mereka menyebutkan, Kiai Kholil banyak hafal kitab. Saat makan, bila sudah terasa nikmat, beliau berhenti seketika. Soal kebiasaannya ini, Kiai Kholil tidak pernah bercerita, hingga sampai suatu ketika salah seorang yang biasa mendampinginya bertanya kepadanya tentang hal itu. "Saya khawatir nikmat saya habis di dunia," jawab Kiai Kholil. Sikap hidup sederhana Kiai Kholil bisa dibaca dari doa yang tertampang di dalamnya, "Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Dan ambil nyawaku dalam keadaan yang sama. Serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin." Juga sebuah ayat Al-Quran yang maknanya, "Kami memberikan makan pada kalian hanya untuk mencari ridha Allah. Kami tidak mengharap dari kalian balasan dan juga kata terima kasih." Kedua kalimat itu terpampang di ruang tamu dalam Kiai Kholil dan sering dibaca olehnya. Tulisan itu bukan sebuah hiasan belaka atau slogan kosong, tapi betul-betul terwujud nyata dalam kehidupan Kiai Kholil sehari-hari. Karomah Kiai Haji Kholil Nawawi memang sudah tampak sejak kecil, hingga sebagian orang pun meyakininya sudah menjadi wali sejak kecilnya itu. Kewalian tersebut ditunjukkan ketika sehari sebelum Mbah Kholil Bangkalan wafat, Kiai Kholil berteriak-teriak, "Medura kiamat, Medura kiamat, Madura kiamat, Madura kiamat." Ucapan itu diteriakkan Kiai Kholil berkali-kali, sehingga didengar oleh abahnya, Kiai Haji Nawawi, yang waktu itu sedang mengajar di surau. "Ana apa, Lil, ada apa Lil?" Kiai Nawawi bertanya.
المصطفى